Kompasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bersua kembali di siaran Kompasi Media di Sabat yang pertama di triwulan yang kedua, sudah pastinya di tahun 2024. Dan bagi kami di sini mau mengucapkan selamat berpuasa kepada yang menunaikan ibadah puasa di Sabat yang pertama. Pada Sabat ini ada kelainan sedikit yang coba kami tampilkan untuk siaran Kompasi Media secara maya, di mana saya ditemani oleh 3 orang lagi sahabat saya. Mohon untuk memperkenalkan diri di sebelah kanan saya. Selamat hari Sabat kita semua, nama saya Ebande, kamu boleh panggil Bande. Dan di sebelah kiri saya. Oke, hai semua, selamat hari Sabat, nama saya Alet. Selamat hari Sabat kepada kita semua, nama saya Megni. Dan kami akan bersama-sama di dalam menjayakan siaran Kompasi Media untuk Sabat yang pertama ini. Ya, saya akan mulai pertemuan kita dengan membawa para penonton kepada satu video yang saya sudah rekam, dan untuk membuka pikiran kita, yang mana ada sepohon tembikai yang tumbuh di halaman rumah saya. Dan kita tahu pada masa sekarang ini adalah musim panas dan hujan lebat belum lagi turun di kampung kami. Dan saya melihat, kamu melihat rekaman video tersebut, pokok tembikai ini sebenarnya tumbuh di celah-celah antara rekahan lantai simen di halaman rumah saya. Dan kalau melihat di sekeliling pada pohon tembikai ini, rumput-rumputnya sudah mati sebenarnya. Namun pohon tembikai ini begitu subur dan tumbuh dengan hijaunya. Dan untuk makluman saudara dan saudari, pohon tembikai ini saya tidak pernah pun siram dengan air. Ia tumbuh sendiri di waktu tumbuh-tumbuhan yang lain sudah mati, dan tembikai ini sudah mulai mengeluarkan bunga dan berbuah. Saudara-saudari, apa yang coba saya kaitkan di sini adalah di tengah-tengah cabaran hidup yang dihadapi oleh manusia, terlalu banyak tekanan-tekanan. Namun bagi kita yang berada di dalam Tuhan, kita harus tetap teguh dan tetap terus berjuang di dalam iman percaya kita, dan tetap memantulkan siapa kita di hadapan orang lain. Demikian seperti pohon tembikai tadi. Bagi saya secara pribadi, saya begitu mengagumi pohon tembikai tersebut. Tak kala ia tumbuh di tempat yang tidak disangka, dan tumbuh dengan subur, dan sudah berbunga dan berbuah. Kalau kita adalah seperti pohon tembikai itu, kita tetap bertumbuh di saat-saat yang genting. Kita tetap bertumbuh di saat-saat yang sukar sekalipun. Karena itu, kitalah anak-anak Tuhan yang harus terus bercahaya di dalam dunia ini. Terima kasih buat Anda semua karena sudi bersama dengan siaran Kompasi Media. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Sekali lagi Shalom dan selamat hari Sabat buat para penonton Pemasi Media. Walau di mana Anda berada, selamat hari Sabat, selamat berpuasa kepada Anda semua. Dan selamat hari Sabat buat teman-teman saya di studio. Ya, selamat hari Sabat. Sabat. Ya, mereka membantu saya untuk siaran pada Sabat ini karena mereka akan sama-sama menjayakan 6 buah lagu. Jadi Sabat ini kita tidak mengambil video daripada rekaman yang lain, tetapi kita akan nyanyi secara live, direkam terus di studio Pemasi Media dan di-upload terus untuk tontonan puan pada Sabat ini. Jadi tema kita adalah tetap kuat, tetap teguh walaupun berada di tengah-tengah tekanan. Jadi saya sudah memberi satu gambaran ilustrasi tentang pohon tembikar yang tumbuh walaupun di tengah-tengah panas, tidak hujan, tetapi tetap subur dan tumbuh di tempat yang saya tidak sangka, yaitu di celah-celah rekahan antara simen. Jadi Ibanda, pernahkah Anda mengalami tekanan dalam hidup? Iya, saya memang pernah mengalami. Sebagai orang muda, kan? Ya, sebagai orang muda. Tekanan itu tidak lari. Bagaimana dengan Alet? Ya, saya belum pernah juga. Di antara kita ini sebenarnya Alet yang paling muda, kan? Ya. Paling muda. Rasanya masih banyak tekanan yang akan dihadapi. Adakah Anda bersedia untuk menjadi teguh dalam tekanan ini? Sedia. Amin. Ya, Meg, bagaimana dengan Meg? Pernah juga mengalami tekanan. Ya, baru-baru saya sudah menghabiskan SPM, bukan? Ya betul. Jadi itu adalah satu bentuk tekanan dalam Ya. hidup. Ya, saudara-saudari, kita mempunyai banyak tekanan di dalam hidup kita. Jadi biarlah sebagai anak Tuhan yang setia, apa juga tekanan yang kita hadapi, kita tetap kuat dan tetap teguh di dalam menghadapi tekanan. Percayalah, suatu ketika nanti ada jalan keluar untuk kita keluar daripada segala kemelut, segala kesusahan, segala kesedihan, segala penderitaan yang kita alami, yang memberi tekanan kita dalam hidup kita. Seperti saya katakan tadi, semua lagu yang akan disampaikan pada saat ini, kami akan nyanyikan di sini secara berempat. Dan lagu yang pertama, Ibanda, Lagu yang pertama yang akan kami sampaikan ialah Bagi Tuhan Tiada Yang Mustahil. ya, mari kita nyanyikan sama-sama.
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Amin. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bukan? Ya, Tuhan. Dan di dalam kita menghadapi tekanan hidup untuk kita keluar daripada kemelut tersebut, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, betul. Ya, saya percaya bagi penonton yang sedang menonton siaran Pemasih Media ini, Anda mempunyai pengalaman-pengalaman yang mana Anda yang menghadapi tekanan akhirnya berjaya keluar daripada tekanan tersebut karena memilih Yesus sebagai jalan penghiburan. Jadi marilah kita untuk terus sama-sama di dalam kehidupan kita untuk tetap bersama dengan Yesus apa juga keadaan, kita setia ya ibadah, tetap setia kepada Yesus, karena hanya dalam Yesus saja kita akan beroleh ketenangan. Ya, betul. Dan ya, Meg, pernahkah kamu tenang bersama Yesus? Selalu. Sudah pasti, amin. Amin. Jadi luar biasa sekali. Jadi di setiap langkah kita, saudara-saudari, kita begitu memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kekuatan kita hanya pada Tuhan. Maka oleh itu, untuk kita menjadi teguh, kita harus tetap berada di dalam kekuasaan Tuhan. Kita harus berada di dalam pegangan Tuhan. Biar Tuhan yang kendali hidup kita dan kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Demikian lagu kita yang kedua ya. Dan teman-teman saya akan sama-sama sekali lagi untuk menyanyikan lagu yang kedua. Mari kita sama-sama menikmati lagu yang kami nyanyikan untuk lagu yang kedua. Kita coba ya nyanyikan lagu ini. Kami memerlukan Tuhan dan kita semua memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari, marilah bernyanyi bersama kami untuk lagu ini. Meskipun ini adalah percobaan kami untuk membawa lagu ini buat kali pertama. Kasih sejati
terlalu banyak keajaiban yang pasti akan berlaku dalam hidup kita. Marilah kita sama-sama senantiasa memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti tema kita pada Sabat ini adalah tetap teguh walaupun berada di tengah-tengah tekanan kehidupan kita. Terlalu banyak tekanan dalam hidup kita, namun itulah yang mendewasakan kita dari segi kerohanian. Jika kita tetap bertahan dan tetap bersandar kepada Yesus, dan akhirnya kita boleh merasakan sentuhan tangan Tuhan itu membawa kita keluar daripada setiap tekanan hidup kita. Amin. Amin. Dan untuk lagu yang ketiga, kita akan menyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Ya, Sentuh Hatiku. Ini juga mungkin saya pun tidak biasa lagunya, tapi kita nyanyi sama-sama. Walaupun ini pertemuan pertama kami di studio Komasi Media untuk menyanyikan lagu-lagu yang kami bawakan pada Sabat ini. Sentuh Hatiku. Mungkin Alit boleh nyanyi ya dengan lebih kuat. Mari saudara-saudari, para jemaat yang menonton, kita nyanyi sama-sama dengan kami di studio rekaman daripada lagu ketiga, Sentuh Hatiku. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Amin. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku
rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Puji Tuhan, tangan Yesus selalu menyentuh kehidupan kita, ya saudara-saudari. Dan kita percaya tangan Yesus itu juga lah yang akan terus membawa kita kepada kerajaan surga. Sentuh hatiku. Mari kita akan nyanyi rangkap seterusnya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Apa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Puji Tuhan, dengan paduan suara kita, secara jujurnya kami datang ke studio dan terus buat rekaman dan terus menyanyikan lagu ini. Dan mohon jika ada sumbang sana sini, kan daripada kan ada baik. Tapi
Tapi yang pentingnya Anda dan menonton, kita sama-sama memuji Tuhan. Itu adalah lagu yang ketiga, Sentuh Hatiku. Pernahkah kamu merasa Tuhan sudah menyentuh hati kamu, ibadah? Ya, saya selalu. Ya. Sebab Tuhan selalu menyentuh hati orang-orang yang selalu memanggil Dia, benar? Ya, benar. Alet, merasa sentuhan hati, merasa sentuhan daripada Tuhan? Selalu. Ya, sentuhan hati itu ada. Sentuhan hati itu merupakan bisikan Roh Kudus, kan, Bek? Betul. Ya. Jadi kita berada di lagu yang ketiga dan selepasnya lagu yang keempat, dan ya tema kita adalah teguh di tengah-tengah tekanan. Apa juga pergumulan saudara-saudari pada saat ini, tetaplah teguh. Nah, bersabarlah, percayalah Tuhan itu sangat dekat untuk menolong kita. Mari kita nyanyikan lagu yang keempat, Yaitu Pertolonganmu. ya, pertolongan. Satu tajuk lagu yang ya begitu sesuai dengan apa yang kita bicarakan, bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada. Tahu lagu ini? Oke, kami akan ikut ya. Para jemaat boleh ikut sama menyanyi yang sedang menonton siarannya. Mazmur 141 ayat 8, tetapi kepadamu lah ya Allah, Tuhan mataku tertuju, padamu lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Pertolonganmu begitu ajaib.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin buat kawan, amin. Amin juga buat para penonton. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan itu senantiasa ada buat kita. Dan pada saat ini, mari saya ajak Anda yang sedang menonton dan juga kami yang berada di studio ini untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di sahabat ini, sahabat pertama, kami dipertemukan secara maya untuk menerima berkat-berkat Tuhan melalui perkongsian siaran pemasang media pada sahabat ini. Kami mempelajari dunia ini penuh dengan tekanan ya Tuhan, penuh dengan kesakitan, penderitaan, penuh kedukaan, di mana kami harus berlari hanya ke hadapan-Mu ya Tuhan, di mana kami harus mengatur langkah kalau bukan menuju kehadiran-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa dekat dengan kami, dituntun hati dan langkah kami untuk terus bersandar dengan Tuhan selagi napas ada di dalam tubuh kami. Kami terus mau datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap penonton yang sedang menyaksikan siaran pemasang media ini walau di mana mereka berada. Biarlah berkat-berkat yang berlimpah kami sudah nikmati daripada apa yang kami bakal kongsikan di siaran pemasang media ini. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya saudara-saudari, ya kita seperti biasa ya, Evanda, Meg dengan Anet, kita akan mendengar berita mission untuk sahabat yang sahabat pertama. Dan sebentar saya ingin tunjuk ya, sahabat pertama sudah pastinya di negara yang baharu ya. Oke, negara yang baharu. Ya, sahabat ini kita punya berita misi berasal daripada negara Uzbekistan. Sebelah mana tuh? Seperti ada pasti. Kita boleh tengok di peta dunia Uzbekistan, dan ya mungkin berdekatan dengan Pakistan, Afghanistan, barangkali lah kan. Di Timur Tengah mungkin. Ya kan, di Timur Tengah ya, baik. Timur Tengah. Jadi berita misi kita pada sahabat ini bertajuk Hati untuk Misi. Dan apakah inti daripada berita misi kita pada sahabat ini akan disampaikan oleh salah seorang daripada kami para partisi, yaitu Meg Ya. akan menyampaikan berita misi kita pada sahabat ini. Dengan segala hormatnya, saya silakan Meg dengan berita misi kisah Artom, ARTYOM, macam mana sebutnya? Artom ya, Artom. Kisah Artom daripada Uzbekistan berita misi sahabat pertama di bulan kedua tahun 2024. Dipersilakan Doni. Shalom. Berita mision sahabat ini bertajuk Hati untuk Misi. Kisah Artom dari negara Uzbekistan. Semasa Artom masih kanak-kanak, kira-kira berusia 5 tahun, dia pergi ke gereja Seventh-day Adventist bersama bapak dan nenek beberapa kali di Uzbekistan. Tetapi, kemudian ayah dan ibu bercerai. Artom tinggal bersama ibu. Dia melarangnya pergi ke gereja. Seperti kebanyakan orang di Uzbekistan dan negara-negara bekas kesatuan Soviet yang lain, ibu melihat Adventist sebagai ahli mazhab atau aliran yang telah memisahkan diri daripada gereja Kristen. Artom tidak lagi pernah menjejakkan kaki ke dalam gereja Adventist sehingga dia berusia 17 tahun. Walau bagaimanapun, kemudian dia pergi ke gereja karena bapak memberitahunya bahwa dia sudah dewasa dan perlu dibaptis. Artom mengambil pelajaran Alkitab dan 2 tahun kemudian dia memberikan hatinya kepada Yesus dalam pembaptisan. Dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan dia membantu gereja tempatan dengan mengendalikan peralatan audio.
Sementara itu, ibu Artom telah berkawin semula. Artom tinggal bersamanya dan bapak tirinya. Pada suatu hari Kamis, bapak tirinya melarangnya pergi ke gereja untuk membantu menyediakan peralatan sistem audio untuk latihan musik. Ibu tiada di rumah ketika itu. Anda tidak boleh pergi hari ini, kata bapak tirinya. Tetapi Artom mahu pergi. Dia ingin membantu menyediakan peralatan sistem audio. Saya akan pergi, jawabnya. Tidak, kamu tidak akan pergi, kata bapak tirinya. Saya akan pergi, kata Artom. Anda mempunyai pilihan, kata bapak tirinya. Semuanya akan baik-baik saja jika Anda berhenti pergi ke gereja. Atau Anda boleh pergi ke gereja, tetapi bawa barang-barang Anda dan tinggalkan rumah ini selama-lamanya. Artom mengambil barangnya dan pergi. Dia menangis ketika dia pergi ke rumah ayah dan neneknya. Mereka menyambutnya masuk. Tinggal bersama dengan ayah dan nenek, Artom semakin dekat dengan Tuhan, sambil berdoa dan membaca Alkitab selama berjam-jam pada satu masa. Dia terutamanya terharu apabila dia membaca janji yang Yesus berikan dalam Markus 10 ayat 29 hingga 30. Petikan itu berbunyi, "Maka Yesus menjawab dan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Artom telah meninggalkan segala-galanya, dan seolah-olah Yesus berkata kepadanya, "Tabahlah, kamu akan mendapat rumah dan hidup yang kekal." Kedamaian yang dinikmati Artom di rumahnya hancur apabila ayah berhenti pergi ke gereja dan mula minum. Pada suatu hari Sabat, ayah memberitahu Artom bahwa dia memerlukan bantuan di tempat kerja. Ayah membuat perabot di rumah. Artom menolak. "Mari kita lakukan pada hari lain," katanya. Ayah dengan marah mengarahkan remaja itu keluar dari rumah. "Keluar dari sini," katanya. Artom tidak mempunyai tempat untuk pergi. Dia mendapat kebenaran untuk tinggal di gereja Adventist. Beberapa bulan berlalu, ibu dan bapak tirinya menjemputnya pulang. Mereka berkata, dia boleh pergi ke gereja bila-bila masa dia mahu. Artom pulang ke rumah, tetapi ketegangan berlarutan. Ayah meninggal beberapa bulan kemudian, maka dia kembali tinggal bersama nenek. Selama ini, dia terus berdoa dan membaca Alkitab. Kemudian, seorang rakan Adventist mendapat ide. "Mari kita berdoa agar Tuhan memberi Anda seseorang untuk diberi pelajaran Alkitab," katanya. Mereka mula berdoa. Sebulan berlalu, 2 bulan, 3 bulan berlalu. Artom melihat kehadiran pengunjung yang berterusan di gereja. Dia menjemput beberapa orang untuk belajar Alkitab dengannya. Tidak lama kemudian, dia telah membentuk satu kumpulan kecil yang selalu bertemu. Semasa mereka belajar, timbul keinginan dalam hati Artom untuk menjadi seorang misionaris. Dia mendengar tentang perintis misi global, orang yang mengongsikan Injil dalam masyarakat mereka sendiri. Artom berdoa untuk menjadi perintis misi global. Kemudian, dia pergi berjumpa dengan seorang pastor gereja untuk bertanya bagaimana menjadi perintis misi global. Tetapi, sebelum dia boleh membuka mulutnya, pastor itu berkata, "Saya ada berita baik untuk kamu," kata pastor tersebut.
Kami ingin menjemput Anda untuk menjadi perintis misi global. Artom terkejut. Pastor itu telah menjawab soalannya sebelum dia bertanya. Hari ini, Artom berusia 22 tahun. Hasrat terbesarnya ialah membantu ramai orang bersedia untuk kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Saya melihat hasil pertama kerja saya, katanya. Saya telah mendedikasikan hidup saya kepada Tuhan. Matlamat hidup saya adalah untuk membawa orang kepada Kristus. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membuka sekolah rendah Seventh-day Adventist yang pertama di Uzbekistan. Terima kasih kerana merancang persembahan murah hati pada 29 Jun. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin yang berita misi. Thank you, Meg. Sama-sama. Ya, Meg sudah menyampaikan berita misi yang bertajuk Hati untuk Misi, dan puji Tuhan, satu cerita yang begitu, satu kesaksian yang begitu memberi kita motivasi, dorongan untuk terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan dengan berita misi yang kita sudah nikmati pada Sabat ini. Jadi untuk lagu yang seterusnya, lagu yang kelima bertajuk Segala perkara. Segala Perkara. Ini lagu ini sebenarnya saya tidak tahu, tapi kita cobalah. Kalau tidak, kita boleh minta kita punya belakang tabir Resti untuk berada di sini. Kalau kita tahu lagu ini. Oke, Segala Perkara untuk lagu yang kelima, dan sebelum khotbah nanti saya minta Evander untuk memimpin dalam doa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Amin. Luar biasa sekali pertolongan Tuhan kepada kita.
kita sumbang sedikit. Tapi yang pentingnya yang selalu kita katakan, yang penting kita semangat memuji kepada Tuhan senantiasa. Amin. Amin. Jadi kita akan mendengar khotbah selepas ini, dan sebelum khotbah nanti Evanda akan memimpin kita dalam doa untuk mendoakan kita punya penonton yang akan menonton khotbah dan juga kita semua. Dan sebelum Evanda berdoa, saya senang untuk memperkenalkan pengkhotbah kita pada sahabat yang pertama ini. Inilah sosok tubuh yang telah membawa saya kepada Yesus. Inilah jiran yang pernah saya beri kesaksian suatu ketika dahulu, bahwa ada seorang jiran yang membawa saya pergi ke gereja, dan orang itu adalah pengkhotbah kita. Yang saya maksudkan adalah Cikgu Val Dixon Loring, merupakan seorang guru, seorang pendidik yang bertugas di sebuah tempat yang sangat mencabar tempatnya. Kalau kamu pernah dengar sekolah kebangsaan ataupun Sorsogon Magandai, ya, satu tempat yang sangat mencabar dan memang terkenal di seluruh Malaysia karena jalan yang begitu mencabar. Mereka begitu bersemangat, setia di sana. Dan untuk makluman para pendengar, ramai daripada tenaga pengajar di SD Magandai adalah Adventis, dan mereka lah tentara-tentara Tuhan yang juga bekerja melayani di sana. Di samping tugas hakiki mereka untuk mengajar, mereka sudah sekian lama melayani di gereja kita di Magandai. Jadi pada saat ini kita akan mendengar satu khotbah yang berkaitan dengan tema yang dipilih, yaitu teguh di tengah-tengah walaupun kita berada di dalam tekanan, kan? Jadi kita akan melihat dalam video ini Cikgu Val Dixon berasal daripada kampung Salimandut, gereja SD Salimandut, Kota Marudu, tetapi beliau juga selalu selalu bersahabat juga di gereja kita, di gereja SD Lobo Manggatal. Jadi mari kita menikmati khotbah, dan kalau nanti kamu akan melihat latar daripada di mana Cikgu Val Dixon merakamkan khotbahnya, yaitu di tepi sungai di Kampung Magandai, di mana sungai inilah yang menjadi tempat pembaptisan dijalankan. Jadi kita nanti akan ada sedutan di akhir nanti pembaptisan yang dijalankan di Sungai Magandai, di mana tempat Cikgu Val Dixon ini merakamkan khotbahnya. Jadi kita akan berdoa. Evanda, mohon untuk memimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa sebelum kita dalam doa. Ya Tuhan, Engkau begitu baik. Pada saat ini kami mengucapkan syukur, dan pada saat ini lagi kami dapat berkumpul bersama-sama untuk melayani Tuhan, dan juga para penonton-penonton di luar sana. Biarlah Tuhan terus menyertai mereka, apapun yang mereka mengusahakan untuk menonton siaran media ini. Biarlah Tuhan terus menyertai dan menjaga mereka, dan memberkati usaha mereka dari segi kelengkapan internet dan sebagainya, Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini juga kami diberkati oleh seorang hamba-Mu, yaitu Cikgu Val Dixon. Biarlah apapun khotbah yang diberikan firman-Mu dapat disampaikan dengan baik, dan dapat menyentuh siapapun yang telah melihat siaran ini, dan dapat menyentuh hati mereka dan terus menguatkan iman kami, terlebih kepada menghadapi apapun tekanan di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, telah mengampuni segala dosa yang telah kami berbuat. Doa dan harapan ini diserahkan ke dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Amin. Seorang idola di dalam tokoh Alkitab akan menjadi intipati daripada khotbah Cikgu Val Dixon. Saat ini saya mempersilakan khotbah di sabat pertama triwulan yang kedua di tahun 2024. Cikgu Val Dixon, saya mempersilakan. Salam sabat kepada semua penonton media Pamasih Puhus. Terima kasih juga kepada Cikgu Doni yang sudah memberikan peluang untuk memberikan pelajaran di dalam sesi khotbah pada sabat ini. Salam sabat kepada semua. Semoga dengan pelajaran ini dapat menguatkan kita. Tajuk pelajaran yang dapat saya kongsikan pada sabat ini adalah bertajuk Teladan Yusuf
pada saat di tengah tekanan. Kita tahu di dalam dunia ini setiap manusia menghadapi pelbagai tekanan, sama ada di dalam diri sendiri maupun juga di dalam dunia pekerjaan. Begitu juga dengan di dalam rumah tangga juga memiliki tekanan-tekanannya sendiri. Begitu juga dengan tokoh-tokoh Alkitab yang sangat penting. Walaupun mereka ini begitu dekat kepada Tuhan, tetapi mereka juga tidak lari daripada tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Yang membezakan mereka adalah bagaimana cara mereka menghadapi tekanan yang dihadapi dengan bergantung kepada kuasa Tuhan. Mari kita lihat salah satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Siapakah Yusuf ini? Jikalau kita melihatnya di dalam Kejadian 30 ayat 23 hingga 24, Yusuf merupakan anak laki-laki yang ke-11 yang telah dilahirkan oleh ibunya Rahel dan juga perkongsian hidup bersama Yakub. Dan pekerjaan Yusuf ini adalah seorang pengembala kambing. Seperti di dalam Kejadian 37 ayat 2. Dan Yusuf juga adalah seorang ahli mimpi. Di dalam rujukan kita ialah Kejadian 37 ayat 5 hingga 11. Salah satu mimpi Yusuf yang pertama ialah Yusuf dan keluarganya Yusuf telah bermimpi bahwa Yusuf bersama keluarganya sedang mengikat berkas gandum, dan kemudian bangkitlah berkas gandum milik Yusuf, manakala berkas-berkas gandum ahli keluarganya yang lain mengelilingi berkas gandum Yusuf dan menyembah pada berkas gandum Yusuf. Manakala mimpi yang kedua, sebagai seorang ahli mimpi, Yusuf juga telah mendapat mimpi, yaitu matahari, bulan, dan 11 bintang turut sujud menyembah kepada Yusuf. Mari rekan-rekan atau sahabat-sahabat, mari kita lihat apakah sikap saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Jikalau kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat 4, keluarganya ini, terutama adik-beradik kepada Yusuf, begitu membenci Yusuf karena ayahnya yaitu Yakub lebih sayang kepada Yusuf dari semua anak-anak Yakub yang lainnya. Ini juga menimbulkan perasaan iri hati, cemburu di hati adik-beradik Yusuf yang lain. Selain itu juga mimpi Yusuf berkenaan dengan 11 bintang, bulan, dan matahari yang sujud menyembah Yusuf. Begitu juga dengan berkas-berkas ahli keluarga yang turut menyembah berkas gandum Yusuf juga telah menimbulkan satu perasaan cemburu mereka kepada Yusuf, sehingga mereka memiliki hati yang begitu sakit sekali kepada Yusuf. Akibat daripada mimpi ini juga turut memberikan tekanan kepada Yusuf, hasil daripada hubungannya di dalam kekeluargaan, yaitu sikap cemburu itu. Karena mimpi-mimpi Yusuf dan pelakuan yang berbeza yang diberikan oleh Yakub kepada 11 saudaranya, maka Yusuf mendapat tekanan daripada saudara-saudaranya yang lain. Dan akibat daripada ini, perasaan cemburu, perasaan iri hati telah menyebabkan suatu tindakan yang tidak baik yang telah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf. Salah satunya ialah di dalam Kejadian 37 ayat 24. Yusuf telah dimasukkan ke dalam sumur yang kosong dan tidak berair. Tindakan yang kedua, Yusuf telah dijual dengan harga 20 sikal perak kepada orang Midian dan dibawa kepada Potifar di Mesir. Selain itu juga, Yusuf turut difitnah dan dimasukkan
ke dalam penjara di Mesir. Penyebabnya adalah karena kita sudah sedia maklum bahwa Yusuf seorang hamba Tuhan yang memiliki paras rupa yang sangat elok dan juga memiliki sikap yang begitu manis sehingga membuatkan istri Potifar tergoda dan langsung mengajak Yusuf untuk tidur bersamanya. Namun begitu, Yusuf yang begitu setia kepada Tuhan, begitu manis sikapnya, Yusuf telah menolak ajakan daripada istri Potifar yang menyebabkan suatu tekanan lain yang berlaku dalam kehidupan Yusuf, yaitu istri Potifar telah memfitnahnya dan lantas Yusuf telah dimasukkan ke dalam penjara di Mesir. Inilah antara cabaran-cabaran seorang yang memiliki sikap yang baik. Tetapi iblis sangat membenci kepada perlakuan seperti ini. Iblis berusaha untuk menjatuhkan orang-orang yang baik ini dengan fitnah-fitnah. Agar dengan harapan manusia baik ini jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yusuf seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Tekanan seperti ini tidak sedikit pun menggoyahkan iman Yusuf. Setelah dapat menceritakan arti mimpi juru minum dan juru roti di penjara, Yusuf tetap dilupakan dan tetap berada di dalam penjara. Mari kita lihat beberapa perkara. Apakah cara Yusuf, apakah sikap Yusuf dalam menghadapi tekanan yang dihadapinya. Nomor 1, di dalam Kejadian 39 ayat 9. Yusuf menghadapi tekanan dalam hidupnya dengan sikap takut akan Tuhan dan menjauhi larangannya. Inilah salah satu cara Yusuf untuk menghadapi tekanan. Yang kedua, Yusuf bersandar kepada Tuhan. Yusuf juga tidak pernah mengeluh di saat tekanan menimpa dan menerima sesuatu yang buruk juga dari Tuhan. Inilah suatu sikap yang harus kita pelajari. Pada saat kita menghadapi tekanan-tekanan di dalam hidup kita, berusahalah untuk menjadi seperti Yusuf. Tidak tunduk kepada tekanan-tekanan itu, tetapi terus hidup bersandar kepada Tuhan. Malah tidak sedikit pun mengeluh kepada apa perkara yang menimpa ataupun perkara buruk yang menimpa ke atas diri. Yang seterusnya, yang ketiga, Yusuf tidak pernah menyalahkan Allah atas peristiwa buruk yang menimpanya. Inilah perkara yang harus kita pelajari sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita di dunia ini tidak akan pernah untuk tidak menghadapi banyak perkara buruk yang berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi hamba Tuhan yang setia adalah hamba Tuhan yang tidak akan pernah untuk mengeluh, apalagi menyalahkan Tuhan apa juga perkara buruk yang akan menimpa kepada kita. Mari kita mencontohi cara Yusuf menghadapi tekanan ini, yaitu tidak menyalahkan Tuhan. Dan keempat, ini juga sesuatu yang sangat baik untuk kita teladani daripada Yusuf bagaimana menghadapi tekanan, yaitu di dalam Kejadian 45 ayat 15. 45 ayat 21 hingga 23 kejadiannya. Yusuf tidak berdendam kepada saudara-saudaranya. Inilah rahasia untuk menjadi bahagia. Inilah rahasia untuk tidak pernah berasa tertekan, yaitu tidak menyimpan dendam kepada sesiapa juga yang melakukan benda buruk terhadap diri kita. Kita harus belajar untuk tidak berdendam. Kita harus tetap mengasihi musuh-musuh kita. Kita harus belajar untuk memaafkan semua musuh-musuh yang pernah melakukan perkara buruk terhadap kita. Inilah rahasia Yusuf menghadapi tekanan. Mari kita lihat apakah buah-buah
dari keteguhan hati seorang yang bernama Yusuf ini. Di dalam Kejadian 39 ayat 2, Allah membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf berhasil. Saudara-saudari, apabila kita berjaya melewati perkara-perkara yang terburuk di dalam kehidupan kita, apabila kita tidak pernah mengeluh kepada Tuhan, perkara buruk yang kita hadapi, kita tidak pernah untuk menyimpan dendam kepada sahabat-sahabat yang melakukan perkara yang tidak baik terhadap diri kita, maka Allah begitu mengasihi kita, sehingga apa juga perkara-perkara yang kita usahakan, pasti akan diberkati dan berhasil. Buah daripada keteguhan hati menghadapi tekanan. Yang kedua adalah Allah membuat Yusuf menjadi kesayangan hingga menjadi kepala penjara. Kejadian 39 ayat 21. Saudara-saudari, apabila kita tetap tidak menyalahkan Tuhan, kita tetap tidak berdendam, tetap mengasihi, saudara-saudari, kita akan menjadi seorang individu yang bukan sahaja dikasihi manusia, tetapi juga akan dikasihi Tuhan. Seterusnya di dalam yang ketiga, apa juga buah keteguhan dari hati Yusuf. Di dalam Kejadian 41 hingga ayat 41 hingga 45, Yusuf telah diangkat sebagai penguasa Mesir dan diberi kemudahan oleh Firaun, termasuk seorang pasangan hidup, istri yang begitu cantik sekali. Saudara-saudari, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti mengalami tekanan, baik itu besar, baik itu kecil, ataupun tekanan itu kita hadapi pada saat kita tua, pada saat kita masih muda. Semuanya pasti mengalami penderitaan. Saudara-saudari, di dalam dunia ini begitu banyak perkara-perkara yang membuatkan hidup kita menjadi sangat tertekan. Baik itu keadaan ekonomi, baik itu bencana alam, baik itu ketidakberhasilan di dalam usaha-usaha bisnis kita, perniagaan, apa juga penyakit dan sebagainya. Tetapi apabila tetap diam di dalam Tuhan, pasti ada berkat, kekuatan yang mampu kita untuk menghadapi apa juga perkara-perkara tekanan ataupun buruk di dalam kehidupan kita. Banyak orang menganggap tekanan di atas, menghadapinya dengan sikap negatif, dan ada juga yang menghadapinya dengan sikap positif. Antara sikap negatif yang mereka lakukan, yaitu pertama, bersungut-sungut kepada perkara yang dihadapi, ataupun bersungut kepada Tuhan. Kedua, menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, palis-palis. Ada yang akibat depresi, tekanan sehingga bunuh diri. Ada juga yang merasa putus asa dan terus hidup terpuruk. Saudara-saudari, ada juga sikap positif seperti yang dianjurkan Paulus dalam Filipi 4 ayat 4 dan 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu sukacita. Saudara-saudari, surat Filipi berisi sukacita. Latar belakang kejadian waktu surat ini ditulis, Paulus berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Beliau sedang dipenjarakan di Filipi karena memberitakan Injil. Saudara-saudari, dalam keadaan Paulus yang sangat menyedihkan di dalam penjara, Paulus mengimbau jemaatnya untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan, apa juga keadaan yang dihadapi. Saudara-saudari, arti bersukacita di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah joy, di mana yang dimaksudkan adalah tetap gembira walau dalam keadaan menderita, tetap sukacita di dalam duka cita, ataupun sakit, ataupun kehilangan orang yang dicintai, kehilangan orang yang tersayang, kehilangan pekerjaan.
tidak memiliki uang, namun tetap bersukacita terus-menerus sepanjang hari, setiap hari. Inilah yang dianjurkan oleh Paulus ketika Anda dan saya menghadapi tekanan di dalam kehidupan. Terusnya yang kedua, tetaplah berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saudara-saudari, doa adalah kunci kekuatan bagi orang yang mengalami tekanan. Dengan tidak jemu-jemu terus berdoa, apalagi ketika di saat dibawa kehidupan dibawa tekanan. Tetap mengucap syukurlah dalam segala hal baik, suka maupun duka. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita ketika hidup kita di bawah tekanan. Inilah kunci yang ketiga, yaitu tetap bersyukur, tetap mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita di dalam kesusahan, ketika kita di dalam sukacita. Kita tetap terus lidah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, yang terakhir, biarlah kehidupan kita seperti Yusuf. Dalam tekanan tetap bersandar pada Tuhan dan tidak akan bersungut-sungut ataupun menyalahkan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah. Kiranya Allah membantu kita melewati tekanan demi tekanan, sama ada yang sudah berlaku dalam kehidupan kita maupun tekanan yang bakal berlaku dalam kehidupan kita pada masa akan datang. Tetaplah bersandar penuh kepada Tuhan di dalam ucapan syukur. Tetaplah sukacita, tetaplah berdoa. Pasti Tuhan menyediakan satu ruang gelap. Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita bertemu cahaya keluar daripada permasalahan ataupun tekanan yang kita hadapi. Terima kasih saudara-saudari atas perhatian kepada pelajaran ini. Saya memohon maaf sekiranya ada perkara atau kata-kata yang menyinggung. Itu adalah kelemahan saya. Semoga sedikit pelajaran ini kita mendapat kekuatan dan berkat. Apalagi pada saat kehidupan kita berada di bawah tekanan. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Coach Dixon yang sudah memberikan kita khotbah yang teguh di tengah-tengah tekanan hidup. Itulah daripada kita punya tema, dan Coach Dixon sudah membawakan khotbah tentang cerita Yusuf yang kita semua sudah tahu lah kan. Oke. Bagaimana Yusuf tetap bersinar, bertahan walaupun berada di tengah-tengah tekanan. Dan semoga kita semua yang sedang berjuang dalam hidup ini, kita juga akan tetap kuat untuk tetap teguh, kan? Bandar, ya betul ya. Dan kita akan menutup siaran untuk lagu yang terakhir. Dan inilah lagu kita yang terakhir. Kita rekam secara live di studio ini. Dan mari kita nyanyikan lagu yang terakhir. Dan selepas itu saya akan pimpin dalam doa. Lagu terakhir kita bertajuk Tuhan pasti sanggup. Siapa lagi akan menyanggupi kalau bukan Tuhan Yesus? Tuhan sudah mati di kayu salib. Mari kita menyanyikan lagu ini.
Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin. Luar biasa. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menangkanmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Pada saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengakhiri pertemuan kami secara maya di Pemasih Media ini. Kami menyadari bahwa kami begitu memerlukan Engkau ya Tuhan, untuk menjadi kekuatan dan sandaran kami, agar kami dapat keluar daripada segala tekanan, kemelut, pergumulan, pencobaan yang hadir di dalam tengah-tengah kehidupan kami. Kami dimenangkan karena Engkau ya Yesus. Kami dimenangkan karena kami memilih Engkau sebagai sumber kekuatan kami semua. Tuhan, hidup kami akan terus berlangsung di dunia ini. Terlalu banyak lagi duri, terlalu banyak lagi tekanan, terlalu banyak lagi kesakitan, penderitaan yang kami alami di hadapan Dia Tuhan. Tapi kami percaya, satu-satunya sumber ketenangan, kekuatan, kegembiraan, kebahagiaan adalah terletak di tangan-Mu yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami untuk kehidupan kami yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami, sertai juga para penonton, para jemaat yang menonton secara maya ini. Berkati mereka, biarlah pertemuan ini menjadi satu titik tolak untuk kami tetap teguh di dalam iman percaya kami. Dalam nama Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Kita selesai sudah di siaran Pemasih Media untuk sahabat yang pertama. Kita akan melihat bagaimana agaknya penerimaan penonton kita. Untuk kali pertama kita buat percobaan. Ya, percobaan. Kita akan coba lagi untuk sahabat depan. Boleh banget. Oke, dan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton siaran
Pamasi Media untuk sahabat yang pertama ini, dan kita akan terus bersama-sama menuai lagi banyak berkat melalui kebaktian kita secara fisikal pula di gereja di tempat kita masing-masing. Pada saat kita mau merakam ini, pada sahabat ini, kita mengucapkan selamat bercamping. Ya, camping Kempori kali pertama. Kali pertama di mana? Di Dantai. Di Dantai. Jadi saya melihat Ebanda dengan Alet, mereka adalah yang telah berada dalam video klip pembikinan lagu tema ya. Lagu tema sangat baik sekali lagu tema tersebut. Jadi tidak sabar lagi. Ya, Excited. Pada masa kita buat rekaman ini hari Kamis, besok hari Jumat, lepas itu hari Sabat disiarkan. Kita di Sabat, lepas itu Ahad. Ahad mulai ya? Mulai sudah. Selama berapa hari? Selama 5 hari. 5 hari? Sampai hari Kamis. Hari Kamis. Wow. Jadi pada masa kita bercamping juga, pada masa itu dari kita saudara kita yang beragama Muslim merayakan hari raya. Jadi kepada semua penonton, selamat yang mau pergi ke Dantai, selamat berkemah dan selamat menikmati perkemahan Kempori yang pertama, MAUM. Ya, kita akan ramai di sana. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibanda, terima kasih kepada Alet, dan juga terima kasih kepada Meg yang sudah membantu dalam siaran Pamasi Media. Untuk sobat akan datang, mungkin kami akan coba sekali lagi untuk membuat dalam bentuk seperti ini. Kami akan terus menyanyi di sini dan sambil mungkin talenta kita boleh diasah lah kan. Jadi kepada para penonton terima kasih dan mohon beri sokongan kepada channel ini untuk kongsikan kepada orang lain, dan juga boleh komen ya, boleh subscribe ya, biarlah siaran Pamasi Media ini akan menjadi berkat kepada orang lain. Buat kami di studio, semua kru di dalam Pamasi Media ini, kami akan coba sedia upaya untuk terus memberikan siaran tanpa henti-henti, tanpa putus-putus di Pamasi Media ini. Jadi untuk siaran ini juga kami mengucapkan dua insan yang berada di belakang tabir kami, juru kamera kami, yaitu Daniel McAdvance, dan juga technician bagian P-System, yaitu Cik Resti Orlanda Paulus. Jadi terima kasih kepada Anda semua dan terima kasih kepada teman-teman saya. Sudah pastinya slogan Pamasi Media menjangkau dunia. Shalom dan kita bye-bye. Kita punya penonton, kita jumpa lagi sahabat yang seterusnya.